Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di channelnya Rizky Manulang. Oke baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah program aplikasi kasir sederhana dengan menggunakan program Visual Basic Studio 2010. Oke, untuk bentuk tampilan formnya kita demokan dulu. Dimana untuk tampilannya yang akan kita buat nanti seperti ini. Untuk form pajak pertambahan nilai atau PPN, dan untuk tanggal transaksinya kapan, dan untuk form jumlah nasi yang akan dipesan dan harganya berapa, dan ini untuk totalnya dari keseluruhan berapa, dan PPN-nya dikali 10% berapa, untuk jumlah bayarnya berapa, dan untuk kembaliannya berapa. Oke, seperti itulah tampilan yang akan kita buat. Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Basic-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat sebuah project baru. Nah, setelah kita buat project baru, untuk nama projectnya kita ganti. Contohnya kita kasih nama program kasir tutorial, contohnya kasir tutorial. Oke, untuk nama programnya kita buat program kasir tutorial, dan untuk lokasinya kita tentukan. Kita klik browse, lalu kita contohnya untuk projectnya kita simpan pada program VB 2010. Untuk namanya kita select aja. Nah, program kita sudah tersimpan di lokal D, nama foldernya program VB 2010, dan nama projectnya program kasir tutorial. Oke, kita oke kan. Nah, setelah tampilan formnya sudah muncul, ini bisa kita perbesar dulu biar kita lebih enak untuk melihatnya. Setelah tampilan formnya sudah muncul, selanjutnya kita buat desain form sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan pada gambar berikut. Nah, kita desain form di bagian Visual Basics sama persis seperti ini. Oke. Pertama kita masukkan label dulu untuk nama judulnya. Caranya seperti ini, drag. Setelah itu ganti teksnya di sini pada bagian properties. Contohnya untuk namanya kita kasih form pajak pertambahan, huruf besar aja, form pajak pertambahan nilai PPN. Nah, seperti ini kita rapikan. Setelah itu untuk jenisnya, untuk ukurannya bisa kita ganti. Nanti aja untuk jenis ukurannya kita ganti seperti ini. Masuk ke bagian form, biar agak lebih besar dia. Untuk font stylenya kita kasih bold, dan untuk ukurannya kita kasih 14. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan untuk desain opsi-opsi ini, yang bagian 4 ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan label lagi sebanyak 4 buah kalau nggak salah. Kita kopikan 2, kita kopikan lagi 2. Tadi yang dibutuhkan 4 opsi. Kemudian untuk bagian ini kita masukkan jenis text box. Caranya seperti ini. Text boxnya kita desain sesuai kebutuhan. Oke, kita buat seperti ini, rapi dia. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa copy paste. Kita rapikan biar agak lebih cepat dia, teman-teman. Nah, setelah bagian ini selesai, selanjutnya kita kasih penamaan. Tanggal transaksi masih kurang ya. Ini bisa kita rapikan aja seperti ini. Kita agak turunkan sedikit ya. Kemudian ini kita copy paste di sini. Ini untuk opsi
Ini untuk opsi tanggal transaksi. Oke, ini kita kasih seperti ini. Dan untuk ini kita rapikan sedikit seperti ini. Ini kita perpanjangkan sedikit. Oke, setelah itu kita sudah bisa kasih penamaan untuk setiap opsi ini. Untuk tanggal transaksi, untuk jenis yang dipesan apa, oke. Selanjutnya ini kita kasih nama dulu. Pada bagian text properties kita kasih namanya tanggal transaksi. Kita kasih huruf besar aja teman-teman biar enak dia. Tanggal transaksi. Jika tampilannya tidak nampak, kita boleh geser seperti ini. Kemudian untuk tampilan berikutnya kita ganti dengan opsi nasi, dimana nanti yang dipesan adalah nasi, dan yang kedua untuk lauknya dipesan dengan ayam bakar, dan yang ketiga yang dipesan itu adalah camilannya adalah kentang goreng. Oh ya, salah teman-teman, ini ayam bakar, kentang gorengnya spasinya tidak ada. Oke, kita rapikan juga ini. Selanjutnya untuk minumannya yang dipesan itu adalah jus mangga. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada usaha kecil-kecilan, jadi bisa buat untuk aplikasi sederhana seperti ini. Oke, untuk tampilan bagian atasnya sudah selesai kita buat. Kemudian ini untuk bagian pembayaran 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 bentuk label box seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi bagian ini. Berapa option yang dibutuhkan kita sesuaikan. Yang dibutuhkan sesuai gambar adalah ada 5 text box, berarti kita kurang satu lagi, kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu untuk namanya kita ganti. Nama yang pertama adalah total PPN dan grand total. Ini kita ganti dengan total. Dan ini untuk PPN-nya atau pemotongan pajak, dan ini kita ganti dengan grand total. Kemudian untuk tampilan ini jumlah bayar dan kembalian. Ini namanya jumlah bayar, dan untuk tampilan ini adalah kembalian. Setelah semuanya sudah kita desain sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya kita coba rapikan untuk tampilannya ini biar lebih enak kita melihatnya. Oke, setelah selesai kita perbaiki untuk tampilannya, selanjutnya kita kasih inisial atau name dari masing-masing objek ini. Caranya kita klik text boxnya, lalu kita kasih name pada bagian properties. Untuk name bagian tanggal transaksi kita kasih nama dengan tag TTGL. Kenapa TTGL? Karena untuk opsinya ini adalah text box, jadi kita kasih inisial T aja, TTGL. Oke, selanjutnya untuk nasi ini adalah kita kasih dengan T nasi aja, text box nasi. Dan ini untuk bagian ini adalah jumlah. Jadi kalau misalnya harga untuk nasi yang dipesan itu ada 3 porsi, jadi harga per porsinya tentunya 5.000. Jadi berarti tadi jumlah nasinya 2, untuk harga satu porsinya 5.000, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti ini kita kasih dengan JB nasi aja atau jumlah bayar. Ini kita kasih nama dengan jumlah bayar.
Oke, JB nasi. Kemudian untuk ini T ayam atau teks ayam. Kemudian untuk ini JB ayam. Kemudian untuk ini T kentang. Jangan salah teman-teman ya. T kentang. Dan untuk ini JB kentang. Dan untuk bagian ini T mangga atau teks box mangga. Kemudian untuk ini atau ini kita ganti dengan T jus aja biar nggak salah ya, T jus. Dan untuk ini kita kasih dengan JB jus. Ikuti ya teman-teman ya. T total, T PPN. Untuk bagian ini T grand. Dan untuk bagian ini T jumlah. Dan untuk yang terakhir adalah T kembalian. Oke, kita cek satu persatu. T kembalian pas, T jumlah pas, grand pas, PPN pas, total. Oke. Nah, setelah untuk nama NIM-nya sudah kita desain sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya kita masukkan program untuk form ini. Oke, yang pertama yang kita tampilkan adalah untuk angka transaksi, di mana ketika contohnya kita membutuhkan sebuah inputan pada hari ini. Jadi tanggal hari itu tanggal berapa, kita akan buat programnya. Caranya seperti ini. Kita double klik sini tampilan untuk frameworknya. Maksudnya di sini adalah tampilan apa yang akan ditampilkan ketika form itu diaktifkan. Oke, untuk nama tampilan pertama yang akan tampilkan adalah tgl .text sama dengan today atau hari ini. Kemudian untuk tgl-nya enable-nya dia bersifat false. Oh, kita hidup true. Nah, jadi coba kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, untuk tampilan tanggalnya sudah muncul sesuai dengan tanggal hari ini. Hari ini kan tanggal 27 bulan 6 2020 sudah muncul. Selanjutnya kita masuk ke form berikutnya. Kita masuk untuk inputan nasi. Caranya seperti ini. Kita double klik untuk nasi. Oke, untuk nasi, untuk ini kita ganti dengan key down, atau ketika di enter dia langsung turun ke bawah, itu namanya key down. Ini kita rapikan. Nah, untuk program nasinya bisa kita buat seperti ini. If a.keycode sama dengan case dot enter, then JB nasi atau jumlah nasi tadi dot text sama dengan JB nasi itu diperoleh sama dengan nasi dot text dikali 7.000. Jadi untuk sebagai contoh, untuk harga satu porsi nasi itu kita kasih dengan 7.000, maka dia akan mengarah ke T ayam atau text box ayam.focus. Oke, coba kita jalankan. Nah, ketika kita masukkan untuk inputan nasi yang dipesan adalah satu porsi, maka harganya 7.000 dan dia otomatis mengarah ke
bagian ayam bakar. Oke, jadi bagaimana jika kita memesan 5 porsi? Nah, dia otomatis dikali 7. Nah, seperti itu dia. Jadi bagaimana jika 2? 14.000. Oke, berarti 2 kali 7. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ayam bakar. Sama halnya seperti tadi, kita ganti dengan keypress. Bukan, kita ganti dengan keydown supaya otomatis muncul ke bawah. Ini kita hapus. Selanjutnya biar cepat, kita copy pastekan aja ini. Kita rapikan. Nah, untuk ini kita ganti dengan GB ayam ya, dan GB nasi lagi atau jumlah ayam. Kemudian ini di ayam karena dia pada opsi ayam. Dan untuk ayamnya kita kasih dengan harganya 10.000 satu porsi. Oke, kita coba cek, jalankan. Untuk jumlah nasinya 2, maka harganya 14.000. Untuk ayamnya 2, maka harganya 20.000. Oke, untuk ayam sudah beres. Selanjutnya kita masuk ke bagian kentang goreng. Sama halnya seperti tadi, ini kita ganti dengan keydown. Ini kita hapus. Lalu bagian ini kita rapikan. Untuk ini bisa kita paste biar cepat teman-teman. Nah, setelah itu untuk JB ayamnya tadi sudah. Sekarang kita masuk ke JB kentang. Oke, untuk bagian ini adalah jumlah T kentangnya. Sesuaikan dengan ini ya teman-teman. Jika JB kentangnya, maka ini T kentang. Nah, oke, T kentangnya, untuk harga kentangnya kita kasih 5.000 aja. 5.000 untuk fokusnya. Oh, ini masuk ke T kentang. Selanjutnya untuk T kentang, dia masuk ke The Juice. Oke, untuk jumlah kentangnya satu porsi 5.000. Kita coba jalankan. Nasi 2 harganya 14.000, ayam bakar 2 harganya 20.000, satu porsi 10.000. Untuk harga kentangnya 2 harganya 10.000. Dan untuk pointernya otomatis mengarah ke The Juice. Oke, kita close. Selanjutnya kita masuk ke bagian juice. Setelah juice ini kita double klik, kita rapikan. Ini kita ganti dengan keydown. Jadi teman-teman sudah tahu tujuannya untuk apa? Untuk mengarah ke bawah secara otomatis. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk nama keydownnya sudah. Kemudian ini bisa kita copy paste. Lalu kita ganti dengan untuk jenisnya kita ganti JB Juice. JB Juice sama dengan The Juice. Oke, dimana harga jusnya satu porsi adalah 8.000. Contohnya ya, 8.000. Kemudian, nah kita coba dulu jalankan. 2. Nah, kemudian untuk total, caranya seperti ini. Kita masuk pada bagian ini. Di sini untuk totalnya kita masukkan di sini aja. Total .text sama dengan value. Untuk T total diperoleh dengan value jumlah nasi .text, ditambah jumlah ayam ditambah value jumlah ayam .text ditambah
value jumlah tentang dot text ditambah value jumlah juice dot text. Nah, setelah selesai kita coba cek jumlah nasi, jumlah ayam, jumlah kentang. Kita coba untuk totalnya 2, harganya 60.000. Oke, 20. Oke, pas, harganya pas. 2, 4, 5, 6, 60.000 pas. Untuk total kita aman. Kemudian untuk PPN-nya, kita kasih 10% potongan. Oke, sama dengan 0,1 dikali jumlah total dot text. Oke, kita coba ini untuk PPN-nya. Kemudian untuk degrand-nya, degrand dot text sama dengan value atau nilai total dot text ditambah value PPN dot text. Itu untuk tampilan degrand. Nah, kita coba ini untuk tampilannya 2, harganya 60.000 dikali 10%, maka 6.000 ditambah 66.000, 60 tambah 6.000 sama dengan 66.000. Oke, jalan selanjutnya kita masuk untuk jumlah. Jumlahnya jumlah dot text dot focus. Oh, dia langsung otomatis mengarah ke jumlah ya, fokus. Nah, oke, coba kita demokan lagi. 2. Nah, dia otomatis mengarah ke bagian jumlah. Setelah itu kita masuk ke bagian kembalian. Kita double klik kembalian. Untuk kembalian kita kasih dengan key press ketika di enter. Oke, ini kita hapus saja. Nah, untuk kembalian kita kasih codingnya seperti ini. Keycat atau nilainya atau nilai karakternya CHR sama dengan 13. Dan nah, setelah itu jika value jumlah lebih kecil dari value degrand, degrand dot text, maka akan muncul sebuah pesan baru yang menginformasikan bahwa Anda tidak mencukupi. Oke, kemudian exit sub. Setelah itu kita buat lagi untuk pernyataan yang baru. Kembalian .text, sama dengan format
currency value jumlah teks dikurang value grand dot text. Nah, maka akan muncul sebuah informasi baru, message box, yang menginformasikan terima kasih telah kunjung ke toko kami. Oke, setelah selesai kita jalankan. Contohnya untuk nasinya yang dipesan adalah 1 porsi harganya 7.000, ayam bakar 2 porsi harganya 20.000, untuk kentang goreng 1 porsi 5.000, untuk jus 1 porsi 8.000, untuk totalnya 40.000 dikali 10% 4.000, untuk PPN nya 10% 4.000, maka untuk grand totalnya 44.000. Contohnya jika totalnya 44.000 dan yang dibayar adalah 40.000, apa yang akan muncul? Oke, tunggu dulu, ada kesalahan sedikit ini. Message box. Oke, sepertinya kita ada kesalahan. Untuk bagian ini adalah dibayar. Kita ganti dengan keypress. Nah, setelah kita ganti ini kita rapikan. Lalu untuk codingan ini berada pada bagian di jumlah. Ini coba kita hapus, lalu kita jalankan teman-teman. Nah, setelah kita jalankan, kita masukkan harganya 33.000. Bagaimana jika dibayar 34.000? Nah, ketika kita bayar dengan uang 34.000, maka kembaliannya tinggal 1.000 lagi. Nah, untuk totalnya kan 33.000, kita bayar dengan 34.000, maka sisa uang kita adalah 1.000 lagi. Dan untuk informasinya muncul, terima kasih telah berkunjung ke toko kami. Lalu bagaimana jika uang yang dibayarkan kurang atau lebih kecil dibanding nilai totalnya? Mari kita coba ulangi lagi. Untuk jumlah nasinya 1 harganya 10.000, ayam 1 harganya 10.000, kentang goreng 1 harganya 5.000, semangka 1 harganya 8.000, untuk totalnya 30.000 dikali 10% 3.000, maka grand totalnya 33.000. Lalu bagaimana jika dibayar dengan 30.000? Maka notifikasinya uang Anda tidak mencukupi. Oke, lalu kita tambah uang kita bayar dengan 35.000, maka kan kembalian uang kita sisa 2.000 dan muncul notifikasi terima kasih telah berkunjung ke toko kami. Oke, baik teman-teman, seperti itulah untuk cara pembuatan aplikasi kasir sederhana dengan menggunakan program Visual Basic 2010. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mohon di like dan subscribe, share video saya supaya bisa diketahui oleh banyak orang dan bermanfaat. Oke, sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih.